Karena kita sangat-sangat concern sama bau badan rakyat Indonesia. Iya benar. Kita kalau lagi ketemu sama orang gitu kan. Ini ditemenin sama Indah juga. Ini kebetulan ini Indah. Mana sih ini atas sampai bawah nih? Indah ini partner aku di produk aku yang ini Diurim deodoran spray. Jadi ini deodoran tapi dia modelnya ini di spray gitu loh ke tubuh. Nah, aku tuh partneran sama Indah. Indah ini istrinya Iqmal Maleh. Ya, jadi gimana Anda ceritain dong benefit pakai produk kita tuh apa aja? Terus juga kenapa sih orang harus memilih Diurim ketimbang brand lainnya? Iya, jadi kalau benefitnya ini dia kan produknya ini sekarang spray ya. Jadi lebih simple, lebih gampang untuk dibawa kemana-mana juga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian mau replay lagi ya, kalau misalkan jadi kan kalau roll on itu kan mungkin bikin jadi bercak-bercak di baju ya, di ketiak gitu. Nah kalau ini enggak. Dan klaimnya juga 24 jam ya? 24 kali 2 48 jam. Iya, 48 jam. Dan ini nggak bikin ketiak jadi iritasi, gatal-gatal atau kemerahan. Ini benar-benar bagus banget. Kita sangat-sangat menganjurkan untuk orang-orang yang gercep ya, anti ribet. Nah ini tinggal langsung semprot aja, jadi nggak perlu di roll on, tidak sokok-sokok ketek lagi gitu. Kak Inara, kenapa akhirnya deodoran yang dipilih? Karena kita sangat-sangat concern sama bau badan rakyat Indonesia. Iya benar. Kita kalau lagi ketemu sama orang gitu kan, atau misalnya lagi papasan sama orang, kalau kita ngerasa kayak kok bau banget ya, itu kan langsung ngerubah mood kita dalam satu hari itu ya. Makanya aku di sini concern banget. Makanya kita memutuskan untuk menciptakan produk deodoran spray ini supaya memudahkan orang untuk memakai deodoran supaya badannya wangi seharian gitu ya, jadi nggak perlu masuk dulu ke ketek gosok-gosok. Ini kan tinggal semprot set gitu, satset banget. Kaina ada pikiran untuk bisnis lain, mungkin kan buka bisnis lain kuliner atau apa gitu kan? Insya Allah, kalau kuliner aku udah buka, namanya Kalinara, dan tanggal pokoknya minggu-minggu ini aku akan buat di Bandung gitu untuk kulineranya sendiri, kuliner aku. Dan kalau untuk fashion ini inararusti.com, memang karena di sini lagi ngadain event bazar, makanya aku ikutan kayak gitu. Dan kita memang udah ikut beberapa event bazar juga di titik lainnya juga. Kak, memang lagi ketol sendiri untuk bisnis sendiri atau seperti apa sih? Memang aku dari dulu pengen punya usaha sendiri, cuman ya baru bisa terrealisasi ya sekarang, karena kan baru bisa ketemu lagi sama kolega-kolega aku yang sudah lama gitu. Kak, gimana tips jadi wanita yang multi talenta ini, bisa A, B, C, D, segala macam? Di balik perempuan kuat nggak ada pilihan. Iya juga ya. Iya, lu juga Demi hidup ya kan? Iya, bukan lagi Demi anak. nggak ada pilihan. Jadi apa ya? Iya apa aja lah aku kerjain, apa yang sekiranya aku bisa kerjain aku kerjain selama tidak bertentangan dengan adat dan agama, selama itu halal dan thayyib, kenapa enggak? Dan alhamdulillah Allah juga kasih aku anugerah ya, bisa berpikir, bisa bekerja, punya tubuh yang sehat, ya dipergunakanlah sebaik mungkin. Membagi waktunya sendiri nih sama anak-anak seperti apa nih? Bisa saksikan Kaina sendiri. Hati-hati Robo. Caranya ya itulah sebabnya kenapa aku sangat-sangat idealis dan pemilih banget dalam memilih teamwork, entah itu di bisnis aku ataupun di manajemen dalam rumah. Karena kita nggak pernah tahu kondisi hidup kita, apakah kita akan selalu bisa menjaga anak-anak 1x24 jam, atau kita memang Allah takdirkan untuk harus mencari nafkah seperti ini gitu. Jadi ketika kita memang harus mau nggak mau meninggalkan anak-anak mencari nafkah, ya sistemnya sudah terbentuk gitu. Karena dari awal kita sudah sangat-sangat seleksi mungkin ya, kita sangat-sangat selektif gitu. Jadi nggak ada lagi yang harus dikhawatirkan, insya Allah. Nah, tapi anak-anak sendiri sempat komplain gitu kan sih Kak, kalau misalnya susah nih ketemu sama mantunya sendiri nih Kak?
Enggak sih, alhamdulillah, karena apa ya? Karena mereka itu kegiatan sehari-harinya udah ada di rumah, sekolah ataupun itu kursus ataupun itu ngaji kayak gitu. Atau itu ngaji, jadi ya apa ya, mereka selama masa mereka masih sekolah dan kursus itu mereka nggak sama sekali nggak merasa kehilangan ataupun kekurangan waktu dari diri aku gitu, karena ya sudah disibukkan dengan kegiatan yang positif. Sini Cek, aku pegang kasihan. gitu sih. Jadi apa ya, mereka killing time-nya itu bener-bener aku isi dengan kegiatan yang positif gitu. Apalagi? Aku nanya di sini dah. Update dong kayak dikit. Update apa? Update apa ya? Yang lagi rame kemarin berita itu. Itu kan udah bukan siapa. Jadi ya no comment, astagfirullahaladzim. By the way, Jatuh berarti beli pecah nih. berarti membeli ya. Saya dengan sangat senang hati kalau pecah semua. Artinya dibeli semua. Oke. Gimana Kainara tanggapannya Kainara? Ya apa ya? Bingung mau komen apa. Mungkin Kainara. Tapi sempat kaget nggak sih Kainara ketika tahu kabar beliau akhirnya diamankan? Kaget nggak sih? Kaget nggak? Kaget gak atau sempat jenguk gitu? Enggak sih. Apa? Bingung ya mau komentar apa, karena kan ya itulah sebabnya kenapa aku kemarin memutuskan untuk speak up di podcast orang, terutama podcast Dr. Richard dan teman-teman public figure lainnya, ya supaya ketika ada hal seperti ini terjadi, ya aku nggak perlu lagi menjelaskan sih. Tapi Kaina tahu nggak sih bahwa emang dia sebelumnya itu pemakai gitu? Apa gimana? Apa baru tahu dari pemberitaan itu? Gimana ya? Sebenarnya pertanyaannya ini jawabannya udah ada di dalam podcast semua. Di sini belum. Udah pernah aku spill juga tipis-tipis, tapi kan nggak berani ya aku ngomong belak-belakan, karena kan bukan wewenang aku untuk bisa mengungkap suatu kasus ya, gitu. Kalau nggak ada alat bukti yang sah, alat bukti yang valid. Anak-anak sempat menanyakan nggak sih Kak? Dari anak-anak sempat menanyakan atau tahu nggak sih? Pemberitaan tersebut. Oh, sama sekali anak-anak alhamdulillah steril dari sosial media, karena Along sama Ali nggak pernah aku kasih gadget juga, maksudnya nggak benar-benar nggak pernah mengakses sosial media, dan sekolahnya juga international school, jadi nggak ada orang tua murid yang ngegosip ya ngegibah di sekolah ya, karena isinya anak-anak dari Korea, dari UK, beda berita gibahannya mungkin ya. Iya. Terus juga untuk Starla sendiri dia homeschooling dari awal, dari zaman masih pandemik sampai hari ini, jadi benar-benar anak tiganya alhamdulillah steril dari sosial media. Cuman memang aku dapat nasihat dari salah satu ustadz, aku nggak bisa sebut namanya, bahwa memang suatu saat entah cepat atau lambat memang aku harus cerita ke anak, terutama Starla, tentang kondisi dedinya gitu, karena biar gimana pun mereka sebagai anak-anak berhak untuk mengetahui kekurangan ayahnya gitu, karena apa ya, karena ayahnya, bahkan aku sendiri, kita ini manusia, kita pasti punya sisi kelemahan, pasti ada celahnya, dan supaya nggak menimbulkan apa ya, nama mental illness-nya apa ya, jadi kayak anti-hero gitu loh. Jadi kayak sosok orang tua yang tadinya dia merupakan sosok yang hero, sosok pahlawan di mata anaknya, tiba-tiba kemudian pada suatu hari anaknya tahu bahwa orang tuanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kemudian mereka kecewa dan mengambil pelariannya di hal-hal yang negatif. Jadi kita menghindari hal itu sedari dini dengan cara mencoba untuk menjelaskan sehalus mungkin, sedetail tapi sehalus mungkin ke anak-anak tentang kondisi dedinya. Siap dari Kainara untuk mengatakan itu ke anak-anak? Bismillah ya, siap nggak siap sih insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan aku lah untuk bisa menjelaskan ke Starla. Kaina kan kemarin Virgon sendiri kan ada harapan untuk rujuk kayak itu gimana Kak mungkin?
harapan apa ya? Ujuk kembali waktu di kemarin di stasiun Dari TV calon ngomong kayak mertua, gitu. calon mertua bekas mertua juga bilang katanya pengen balik lagi ke Kak Inara, gimana? Itu bukannya jauh nggak sih? Baru kemana? Di Bekasi? Enggak, maksudnya Harapan Indah. Bisa aja. maksudnya soal rujukan. Soal rujukan. Respon dari mantan mertua pengen balik lagi dengan Kak Inara, gimana tanggapannya? Tanggapan aja. Balik kemana? Balik rujuk. Balik lagi. Kak Inara gak tergantikan. Balik kanan gerak. Kayaknya ini gimana? Hah? Ya gimana dong? Ya gimana dong baiknya? Coba aku tanya kalian gimana baiknya. Enggak ah. Hati Kak Inara. Enggak, kalian pada setuju nggak? Setuju nggak kalau Setuju misalnya? aja. Setuju ya kalau misalnya pada balik? Yang benar. Yang benar. Semakin Kak Inara kerja keras nih untuk anak-anak. Ya alhamdulillah sih biarpun dedinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak, walaupun memang nggak seperti biasanya lah gitu nominalnya. Cuman aku di sini berusaha untuk mengertilah kondisi beliau gitu. Tapi Nara udah jenguk belum sih? Belum. Ya itu makanya aku bilang aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla gitu. Kak, ini kan jawaban tadi kakak kayak Iya, masih ragu ya Kak, apakah memang masih ada peluang untuk rujuk lagi atau seperti apa nih Kak? Dalam lubuk hati yang paling dalam. Gimana ya, kalau dari aku sih enggak, terus dari segi agama juga kan udah nggak bisa. Ya bisa-bisa aja, tapi akunya harus nikah dulu sama orang, gimana dong? Tapi komunikasi sama keluarga. Komunikasi biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Dari awal juga aku nggak pernah naro tendensi apapun sih ke pihak sana. Tapi berkabar nggak sama kakak sama minyak Pak untuk kemarin tahu pemberitaan tersebut? Gimana yang satu-satu tunggu? Masih baik komunikasi sama keluarganya. Masih baik. Berarti kemarin sempat ada komunikasi waktu Firda ngetangkap sama kakak atau maksudnya? Nggak ada sih. Ya aku rasa juga harusnya nggak kaget sih. Berarti Kak Inara sendiri udah tahu itu ya dari lama bahwa memang dia memakai istilahnya. Pokoknya jawaban itu udah ada di podcast. Kakak ini kan kakak bisnisnya makin banyak nih ya, maksudnya ngerasa berat gak sih secara kan mantan suami di pesantren gitu, jadi kan istilahnya jadi sendiri kan ngebiayain anak-anak, seperti apa nih Kak? Apa di pesantren? Di dalam Istilahnya teh pesantren. Oh pesantren? Emang iya? Istilahnya. Oh soalnya Tanda kutip Kak Inara pesantren. ya soalnya yang aku inget seperingatan aku dulu sebelum aku memutuskan untuk akhirnya ini mencuat masalah ini, ya aku sempat mengajukan gitu syarat berdamai dari aku, ya dia masuk pesantren gitu, direhab 3 bulan di sana tanpa gadget. Terus kemudian aku minta untuk mediasi juga ke pihak keluarganya, ke pihak manajemennya, kemudian ya ke pihak-pihak yang berkaitan lah gitu. Cuman ya karena aku gak menemui jalan keluar, ya aku ngerasa solo karir ya. Aku ngerasa nggak menghadapi semuanya sendiri, ya sudah nggak ada pilihan. Merasa berat gak sih Kak sendirian? Enggak lah, kan Allah sedikit demi sedikit kasih jalan keluar. Kak, mengenai yang ramai dong kemarin sempat dijodohin sama Desta nih dari netizen, seperti apa sih nih Kak? Wah nggak berani komen karena Aca sendiri teman ngaji aku. Jadi aku menghargai beliau aja. Terkait story Instagram yang sempat kakak posting terkait fans Garis Keras itu mungkin seperti apa Kak? Oh itu bukan, itu mah ada deh. Kak Inara mungkin doanya buat Iya, harapan dan doanya. Apa untuk Mas Virgo doanya dan harapannya? Ya kalau doa apa pasti mah yang baik-baik. Kalau orang bilang pasti nyukurin ya apa segala, nggak pernah sih. Alhamdulillah aku nggak pernah mendoakan siapapun, entah
entah orang ini baik atau enggak terhadap aku, karena doa itu kan akan diamini oleh malaikat dan berbalik lagi ke diri kita. Jadi ya sudah sepantasnya aku untuk mendoakan yang baik-baik aja sih sama siapapun itu gitu. Oke, makasih Kak Inara. Semuanya. Ya, ini punya siapa? Punya ya. Makasih ya. Iya boleh banget sekaligus.